Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik ada di kantor Disnaker Kabupaten Jember bersama Kepala Dinas Disnaker Kabupaten Jember, yaitu Dr. Andes Suprihandoko MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan permasalahan PMI, Pak, bagaimana, Pak? Nah, PMI ini menarik, luar biasa, Mas Lukman. Kalau di Kabupaten Jember ini, kalau kita lihat, kita perhatikan seperti tidak ada apa-apa, seperti aman-aman saja. Tetapi faktanya setelah saya menjalani tugas di Dinas Tenaga Kerja ini, carut marutnya PMI ini ternyata luar biasa. Ini membutuhkan perhatian dari semua pihak. Maka dari itu kami berupaya untuk bagaimana ke depan agar PMI itu betul-betul berangkat secara prosedural sehingga akan menjadi pekerja migran yang kompeten, yang profesional. Ini kami mengajak para stakeholder untuk bagaimana para stakeholder ini berkenan untuk menjadi agen informasi, sehingga setiap masyarakat yang mau berangkat menjadi PMI tentunya harus melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan sebuah kejutan spektakuler yang sempat viral di media sosial ini di era kepemimpinan Bapak Suprihandoko, yaitu PMI yang berinisial Rahmat Adi Wijaya dari Ampere Uluan itu, ya. Betul. Yang di Rusia itu. Betul. Itu kan awal Bapak menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Jember. Itu ada kesan-kesan yang menarik tentunya bagi Bapak. Wah, itu tentu Pak Lukman, ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Karena apa? Karena saya baru masuk di sini, kemudian viral sekali itu, setengah menangis dia video call pada keluarganya, pada pemerintah, dan meminta untuk dipulangkan. Yang konon berangkatnya juga nggak jelas, nggak pamit. Setelah saya cari di data basisnya, data bus Disnaker Jember, nggak ada data dia. Ternyata setelah kita kejar informasi, kita hubungi KBRI, kita hubungi BP2MI, alhamdulillah bisa dipulangkan dengan selamat dan kembali dengan keluarganya. Ternyata setelah kita tanya, menurut penjelasan yang bersangkutan itu dia berangkat dari Banyuwangi. Banyuwangi itu mungkin ya oleh pelaku TPPO itu barangkali, karena dia berangkatnya pakai visa bisnis, tetapi faktanya di sana bekerja. Nah, ini masalah serius ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Oleh karena itu kami sengaja mengajak para stakeholder, juga kami menyiapkan regulasi. Jadi bagaimana nanti agar prosedur perjalanan luar negeri itu betul-betul ada regulasi yang menjamin kepastian bahwa calon PMI itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Menjadi PMI yang sedang bekerja di luar negeri mencari nafkah untuk keluarganya itu juga menjadi PMI yang terhormat. Dan pasca jadi PMI sepulang dari luar negeri itu betul-betul bisa mengembangkan diri seperti lazimnya masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini kan banyak sekali yang dari PMI itu ternyata setelah pulangnya bukan malah lebih baik, menjadi dan sebagainya. Apalagi yang tidak prosedural itu, waduh, pulangnya transportasi, kemudian ada yang sampai di sini stres, ada yang di sini bisu, tidak mau bicara dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sudah ODGJ lah kategorinya. Karena apa? Karena dia minta turun di sembarang tempat dan lain sebagainya. Bahkan diajak makan katanya lapar, setelah makan itu dia menghilang, lari. Lah, untungnya teman-teman sigap dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik bisa diselamatkan dan diantar pulang ke rumahnya. Ternyata setelah sampai di rumahnya, Mas Lukman, dia itu belum menikah, kemudian hanya seorang ibu yang janda sudah tua renta. Rumahnya juga memprihatinkan sekali, gentengnya itu sudah banyak yang rontok-rontok itu, bahkan pintunya itu dari banner yang di apa kata orang Madura dikepek dengan bambu itu. Wah, itu sudah kita tambah sangat prihatin, ternyuh, dan terpaksa harus meneteskan air mata karena melihat keadaan. Menurut cita-citanya tinggi sekali,
ingin membahagiakan orang tuanya, barangkali dia pulang sudah mau menikah dan tapi faktanya dia pulang aja sudah kewarasannya sudah berkurang. Mungkin nggak tahu juga ya selama di Malaysia seperti apa perlakuannya, karena tidak prosedural. Bisa jadi kalau dia dikejar-kejar oleh polisi imigrasi Malaysia kan bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, tentunya mengatasi permasalahan PMI ini perlu adanya peran stakeholder yang lain, bukan hanya Disnaker, seperti kepala desa, tokoh-tokoh ulama, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Betul sekali itu Mas Lukman. Jadi kami berupaya bagaimana ke depan ini setiap stakeholder itu memahami tentang prosedur dan tata cara perjalanan ke luar negeri untuk menjadi PMI, dan saya berharap para stakeholder ini nanti akan betul-betul menjadi filter di masyarakat. Misalnya di Kabupaten Jember ini contohnya ya, kenapa tadi saya sebut para stakeholder baik formal maupun non formal seperti para kiai. Jember ini kan kota santri Mas Lukman ya. Harapan saya kalau di Jember ini kecil sekali kemungkinan kalau mau pergi luar negeri tidak matur pada gurunya, pasti matur. Nyambis matur guru, nyambis matur kiai saya mau keluar negeri. Nah, ini di sela-sela itu harapan saya Pak Kiai atau Pak Guru atau Pak Ustadz setempat itu bisa memberikan penjelasan. Sampai berangkat bahan montak cukup syarat kan gini. Kalau guru atau Kiai atau Ustadz di tempat sekitar kita itu kan tahu persis kan syariat yang harus dicukupi dan lain sebagainya kan gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan nanti insya Allah ke depan itu PMI yang berangkat dari Kabupaten Jember ini akan menjadi PMI yang betul-betul terhormat, menjadi pekerja di luar negeri baik bekerja di sektor formal maupun non formal atau di rumah tangga itu menjadi pekerja migran yang betul-betul dan profesional, sehingga kiriman uangnya pun itu bisa dihitung. Kalau misalnya Malaysia itu kan standarnya antara ya 5-6 juta lah, maka 1 tahun bisa diharapkan dia bisa kirim paling tidak ya 60 atau 50 juta kan seperti itu. Tetapi kalau ini non prosedural maka di sana akan terjadi apa kita nggak tahu, bahkan mungkin kirim uang saja belum tentu bisa, pulangnya pun kadang-kadang dideportasi, kadang-kadang juga sudah kena sanksi dari sana, barangkali mungkin sudah teraniaya dan lain sebagainya, ada kekerasan baik fisik maupun seksual, kekerasan mental dan seterusnya. Nah ini sangat berbahaya sekali. Kita sangat rugi kalau kita biarkan terus berlalu-lalu. Demikian wawancara Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Bapak Dr. Ades Suprihandoko MM, dan perbincangan santai tentang permasalahan tenaga kerja, yaitu tentang pekerja migran Indonesia PMI. Ini hanyalah permasalahan tenaga kerjaan sebagian kecil saja. Tentunya banyak permasalahan tenaga kerjaan yang bisa kita bahas di lain waktu. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Salam ya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.